Selamat datang kembali. Kali ini kita akan ngobrolin fenomena yang kedengarannya kayak fiksi ya, telepati. Tapi ini spesifik pada individu nonverbal. Sumber kita dari wawancara mendalam sama Q. Dickens. Dia ini pembuat film dokumenter The Telepathy Tapes. Kita coba telusuri deh klaim-klaimnya yang lumayan mengejutkan ini. Dan bukti yang dia sajikan. Siap ya? Buka pikiran sedikit? Oke, mari kita mulai. Jadi gini, ini bukan sekedar baca pikiran kayak di film superhero loh. Si Dickens ini nemuin laporan dari orang tua, katanya anak-anak mereka yang nonverbal ini kayak punya kesadaran bersama gitu. Bahkan ada yang katanya tahu bahasa yang nggak pernah dipelajari, prediksi masa depan, atau ini lebih jauh lagi, nyampein pesan dari alam lain. Kompleks banget ya. Betul, betul. Dan yang menurut Dickens krusial di sini, kaitannya itu sama apraksia. Jadi semacam, ketidakselarasan antara niat pikiran sama kemampuan tubuh buat ngelakuinnya, kayak ngomong atau nunjuk secara konsisten. Bukan semata-mata autisme. Nah, ini penting nih, soalnya geser fokusnya. Dari yang tadinya dianggap keterbatasan neurologis, jadi ke potensi yang mungkin tersembunyi. Buat Dickens, ini bukan kekurangan, tapi malah bisa jadi semacam karunia spiritual gitu yang muncul justru karena jalur komunikasi verbal biasanya terhambat. Oh, oke. Jadi bukan karena nggak ngerti, tapi lebih ke sulit mengekspresikannya lewat cara biasa ya. Terus, gimana potensi ini bisa kelihatan atau teramati gitu? Communicate, S2C singkatannya. Itu loh pas mereka secara mandiri nunjuk-nunjuk huruf di papan buat ngebentuk kata. Begitu mereka udah punya suara lewat cara itu, baru deh mereka mulai bisa cerita soal pengalaman telepati ini yang sebelumnya ya nggak bisa diungkapin. Ada contoh yang spesifik nggak di sumbernya? Yang cukup gimana ya, meyakinkan gitu? Wah, sumbernya ini penuh banget sama anekdot yang kuat katanya. Dickens sendiri ngaku dia lihat langsung seorang gadis namanya Mia itu berulang kali bisa baca pikiran ibunya dengan akurat. Terus ada lagi cerita anak yang bisa nyerap isi buku Harry Potter cuma dengan ada di dekat kakaknya yang lagi baca dalam hati. Gila kan? Bahkan nih ada guru yang laporan muridnya seolah bisa lihat lewat mata atau dengar lewat telinga mereka. Klaim-klaim kayak gini ya jelas bikin kita mikir keras sih. Wow, iya. Kisah-kisah per individunya ini emang kedengeran sulit dipercaya ya kalau berdiri sendiri. Sumber ini coba nggak mengaitkannya dengan fenomena lain yang mungkin mirip? Iya, Dickens lihat ini sebagai bagian dari pola yang lebih besar. Pola anomali kesadaran gitu. Yang menantang pandangan materialis. Tahu kan pandangan yang bilang kesadaran itu ya cuma hasil kerja otak aja. Sumber kita ini coba narik hubungan sama fenomena lain yang juga susah dijelasin secara biasa. Kayak program remote viewing CIA itu loh yang udah dideklasifikasi. Atau cerita gajah yang ngumpul di rumahnya Lawrence Anthony pas dia meninggal, kayak tahu gitu. Teori yang diangkat ini merujuk ke peneliti kayak Dr. Diane Powell. Itu kemungkinan kesadaran itu sendiri sifatnya fundamental. Jadi ada duluan, bukan sekedar hasil aktivitas biologis. Tentu. Gagasan kayak gitu pasti langsung banyak yang skeptis dan nolak ya. Pasti banget. Dr. Powell sendiri dia kan neuroscientist ya, yang dikutip Dickens, itu sampai diancam mau dicabut izin medisnya, cuma gara-gara dia meneliti dan publikasi temuan awal soal telepati di anak-anak ini. Ini jadi ngingetin sama sejarah penolakan ke hal baru kayak Braille atau bahasa isyarat dulu yang awalnya juga dicurigai kan. Metode S2C itu sendiri pun masih kontroversial buat sebagian orang. Seringnya sih karena salah paham atau disamain sama metode facilitated communication yang lama, yang pakai bantuan fisik tangan itu loh yang banyak dikritik. Padahal S2C ini nekannya penunjukan huruf secara mandiri oleh si individu. Itu bedanya. Oke, jadi ini artinya apa nih buat kita semua yang dengerin? Kayak semacam undangan gitu ya, buat mempertanyakan lagi asumsi kita soal kesadaran itu apa, komunikasi itu gimana, dan batas potensi manusia itu sejauh mana sih sebenarnya? Iya, dan yang menarik juga Dickens itu nekenin banget peran keyakinan dan cinta. Agak mirip efek placebo gitu ya dalam sains, di mana keyakinan bisa ngaruh ke hasil. Nah, sumber ini bilang kalau pendekatan dengan keterbukaan, kepercayaan, dan terutama cinta tanpa syarat dari orang tua, itu kayaknya jadi kunci buat membuka dan menyaksikan fenomena ini. Para orang tua ini yang sering jadi saksi pertama karena didorong keyakinan penuh sama potensi anak mereka. Jadi ya, kita dihadapkan sama klaim-klaim yang luar biasa banget ya, dari komunitas yang seringnya nggak kedengaran suaranya. Individu nonverbal dengan apraksia ini katanya punya kemampuan yang melampaui pemahaman sains kita sekarang. Ini bukan cuma cerita aneh aja, tapi tantangan buat cara kita lihat realitas.
Ya nggak sih? Betul. Ada satu kutipan penutup nih yang menurut saya dalam banget dari sumber ini. Seorang individu nonverbal lewat estusi itu dia bilang gini, kebaikan adalah cara terbaik untuk berevolusi. Terus Dickens merenung, kalau suatu saat nanti kita semua bisa komunikasi telepati, mungkin tugas pertama kita justru bersihin pikiran kita dulu ya dari hal-hal negatif. Coba deh bayangin sebentar. Dunia di mana komunikasi itu melampaui kata-kata. Jadi pengalaman pemahaman yang utuh gitu. Nggak ada lagi salah tafsir, nggak ada kepalsuan. Gimana ya hubungan antar manusia bakal berubah kalau kita bisa benar-benar ngerasain pikiran dan niat orang lain secara langsung? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.